berkunjung ke salah satu kebun ya. Kebun tuh nggak boleh, karena ngebon harus bayar. Tapi kita berkebun. Kali ini kita kunjungi kebunnya, yaitu ada beberapa kebun tanaman yang ada di sini. Ini ada kangkung, terus sebelah sana ada bayam. Oke, terus kemudian yang di depan saya ini kemangi, betul ya? Nah, ini kemangi. Ini kemangi yang udah siap panen ya? Nah, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya berkebun itu nguntungin apa kagak sih gitu ya kan? Saya dengar-dengar katanya berkebun aja bisa dapat duit 12 sampai 15 juta loh dari berkebun. Ini bukan hoax. Saya datang ini, saya tanya langsung nanti. Udah kayak PNS ya? Iya kan? Iya. Sekarang kita punya waktu yang banyak. Terus kemudian habis Bang Hasan nanya-nanya boleh ya? Ya boleh. Kita mau nanya-nanya. Sekarang Bang Hasan yang tanam apa nih? Kemangi. Nah, pertama itu yang kita perlukan usia berapa lama nih kemangi itu dari mulai ditanam sampai panen? 40 hari kalau kemangi itu. 40 hari sudah bisa dipanen. Oke. Ini teman-teman pemula itu pasti nanya, emang ada duitnya kagak sih nanam kemangi ya? Ini kemangi dulu kita bahas nih satu-satu. Nah, ini abang yang kita garap ini berapa nih bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jalur ya? Yang kita hitung ini aja nih, yang ini baru nih. Nah, ini ada 8 teman-teman. Ukurannya berapa kali berapa ini? Ya, paling 1 kali 10 ya? Nggak nyampe? enggak sampai. 1 kali 8, sekitar 8 meter. Iya. Oke. Untuk satu jalur ini kira-kira menghasilkan uang berapa bang? Di panen pertama tuh? Paling pertama satu jalur. Iya. Ya minimal paling kecil ya ada yang 250 sama 300. Oke, yang ketua berarti 300 ya. 300 lah. Berarti ini lahan ini 8 kali 8. Hanya 64 meter. Dari lahan 64 meter aja udah menghasilkan 300 kali 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 kali 7 berapa? 5 juta 600. Nah, 54 ya. 54. 5 juta 400. Nanti matematikanya ulang lagi pelajarannya. Jadi teman-teman ya, dalam 40 hari sebenarnya dari satu kemangi aja dengan lahan 64 meter ini sudah menghasilkan uang. Jadi tadi nggak usah saya bilang. Itu kan ya Bang ya? Iya. Jadi 300 ribu sekali panen pertama ya. Iya. Sedang kemangi ini panennya berapa kali? Sampai bisa nggak sampai selesai nih? Sampai selesai nanti kan udah dipotong pasti numbuh lagi dia. Ya, berapa kali tuh bisa dipotong? Paling 4 kali, 3 kali lah. 3 kali. Iya. 3 kali. Jadi setelah dipotong pertama kan 40 hari. Iya. Terus dipotong, dipanen ya. Hasilnya seperti tadi. Iya. Terus kemudian bisa diambil lagi tuh berapa lama? Dipotong laginya. Ya. Ya paling ya berapa ada? Paling telat seminggu lah nunggu. Seminggu udah bisa dipanen lagi. Iya. Oke. Jadi ini sistemnya bertahap ya, Bang? Iya. Yang larik 1 dipotong, besokannya larik 2 begitu ya. Ya. Besok ketiga dan keempat dan kelima dan terusnya. Jadi sekarang teman-teman, jadi artinya dari satu tanaman aja ini ya, satu tanaman ini kita sudah bisa menghasilkan uang. Permasalahannya hanya mau atau tidak. Iya. Kalau nggak punya lahan gimana? Kan gitu ya. Lah sama berkebun nggak punya lahan. Nih, besok kita akan kunjungin pemilik Abba Farm nih. Yang nggak punya kebun tapi bisa bisa berkebun. Nah, artinya apa? Ada solusi. Triknya apa? Di Bekasi ini tuh masih banyak lahan yang nggak terlalu luas tapi nggak produktif. Sebenarnya lahan itu untuk dijual tapi belum laku dan sebagainya ya kan. Itu kita celah untuk bisa masuk. Kita kerjasama sama pemiliknya, entah itu sistem bagi hasil atau sewa. Jika teman-teman ada yang punya lahan, nggak bisa garap, nggak ngerti caranya, bisa hubungi Abba Farm. Nanti kita kasih nomor di bawahnya untuk dihubungi. Jadi nggak perlu, saya punya lahan nih, saya nggak mau ngebon, saya nggak mau capek dan sebagainya, bisa hubungi kami untuk kita kelola. Jadi betul kan? Kebetulan saya punya teman nih, teman saya itu Abba Farm. Kedepannya akan besar. Saat ini kita sudah menggarap 1, 2, jadi 1 untuk lele. Udah berjalan hampir 1 tahun. Yang satu lagi adalah lahan yang akan ditanemin kangkung, betul kan? Untuk kangkung nanti kita akan tanya-tanya berapa sih untung dari kangkung, apa iya dengan kangkung kita bisa hidup. Oke, sambil kita membantu mencabut rumput,
Karena kata Pak Sapa itu kalau kita tanam rumput belum tentu tumbuh kemangi. Tapi kalau kita tanam kemangi udah pasti tumbuh rumput nyatanya, banyak rumputnya. Sambil kita ngobrol-ngobrol tentang kemangi. Pertama kita tanya itu biayanya berapa sih untuk kemangi? Pertama itu apa yang diberikan? Pupuk ya bang? Iya. Pupuk. Pupuknya satu berapa nih? Satu jalur ini ngitungnya per jalur aja nih. Satu karung ada? Pupuk dasar mungkin ya. Iya. Pupuk dasar satu karung ya? Yang 10.000 itu ya? Yang udah ada Tuh, itu tuh. yang itu. Jadi satu ini 10.000 modalnya. Terus kemudian pasti yang kedua itu pupuk itu berarti bibit ya? Benih. Nah, bibitnya itu kalau harga bibit berapa tuh? Estimasi aja kurang lebih. Kurang lebih ya berapa ya? Sampai 10.000? Oh nggak sampai. Oke 5.000 per jalur ini 5.000. Ya lebih malah. Malah oh gitu. Iya. Oh hemat juga ya. Terus kemudian jadi teman-teman kalau pengen ngitung, kita hitungnya gini aja sederhana. Ini kan lahannya satu jalur ini 10 kali 1 meter. Jadi setiap 10 kali 1 meter, lahan 1 meter panjang 10 itu menghasilkan uang 300.000 di panen pertama. Itu usia panen itu 30 sampai 40 hari panen pertama. Terus kemudian seminggu lagi panen dengan angka yang sama sampai 3 kali. Artinya satu jalur ini berarti kalau 40 hari ditambah seminggu ditambah seminggu berarti 40 hari ditambah 14 hari sekitar 2 bulan. Betul kan? Per 2 bulan itu 3 kali panen, artinya 2 bulan itu menghasilkan 900.000 per baris ini. Betul ya? Artinya per bulannya adalah 450.000. Sekarang kalau teman-teman pengen hasil berapa itu tinggal ngaliin aja. Berarti kalau saya pengen 4,5 juta ya tinggal bikin aja tuh berapa jalur. Pengen 25 juta bahkan pengen 100 juta ya silakan bikin jalur sebanyak apapun. Kalau punya lahan. Kalau punya lahan lah, kalau nggak punya lahan ya itu caranya. Sebenarnya kalau di dalam dunia itu kalau kata saya itu hanya mematahkan semangat. Lahan tuh kok nggak ada, di mana nggak ada lahan. Lahan yang nggak produktif itu jumlahnya masih sangat banyak sekali yang harus kita kelola sebenarnya. Kita tuh tinggal manage aja. Nah sekarang kita kemana-mana banyak lahan kosong, pasti yang namanya lahan kosong, apalagi udah dipagar itu pasti ada yang punya, ya kan? Kita tinggal datangin yang punya, ngobrol, disewain apa enggak. Bahkan yang paling sering yang banyak saya temui itu saya ditawari itu suruh ngelola, bukan suruh nyewa. Ketika saya cerita bla 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 bla, apalagi kalau misi kita itu ada untuk sosial, ya kan, menyelamatkan orang, pengangguran, itu banyak orang itu ya gak aware sama kita, membantu kita, jadi nggak perlu takut. Nah setelah itu berarti ini nanti setelah panen ketiga cabutin ya, untuk ditanamin baru lagi. Wah ini jangkanya bisa sampai 10 kali petik. Oh bukan 3 kali? Bukan. Oh berarti Tergantung benih. Oh gitu. Oh kebalik teman-teman, jadi nggak usah diulang lagi. Jadi nggak hanya 3 kali, nggak hanya 2 bulan berarti ya usianya. Berarti bisa sampai 6 bulan berarti. 6 bulan. Sampai 6 bulan. Jadi modal dan pupuknya ditambahin lagi nggak itu? Iya, setiap petikan nanti ada pupuk susulan. Setiap kali petik. Oh gitu. Siap petik nanti dikasih pupuk susulan. Nah nanti petik lagi. Setiap kali petik ada satu pupuk susulan. Oke, pasti teman-teman nanti bertanya nih. Ya kalau hasilnya banyak ntar buangnya kemana gitu kan? Ya. Kalau saya nyaranin kalau punya panen jangan dibuang. Sayang kita capek-capek nanam dibuang. Dijual aja. Terus sekarang pertanyaan lagi, jualnya kemana? Ke pembeli. Saya kasih tahu nih ya, kalau mau jual paling aman tuh mana? Ke pembeli. Pembeli itu ngumpulnya di mana? Kira-kira ngumpulnya para pembeli itu di mana? Di pasar. Nah itu jawaban. Jadi kita itu jangan ditakut-takutkan dengan produksinya belum, sudah takut ntar yang beli siapa, terus kemudian ntar bagaimana cara jual. Produksi aja dulu. Bahkan Abah Farm yang teman saya punya itu nanti siap menampung hasil panen Anda, ya kan? Insya Allah bisa nanti win-win solution. Yang penting harganya bersahabat, bisa kita bantu. Kemangi sudah kita bahas nih, artinya kemangi ini juga sangat menguntungkan. Ini abang nih, bang punya berapa? 2 ya? Ini yang ini sama ini? Iya. Oke. Dua dari 2 lahan ini aja sekitar berarti 20 kali 10, ini sekitar 200 meter ya. Dengan menggarap lahan 200 meter aja untuk sehari-hari sudah tercukupi ya bang? Sudah cukup alhamdulillah. Bisa beli apartemen malah jangan-jangan. Oh. Amin. Apartemennya udah di booking 1 nih. Nah, sip, mantap. Ya, bang.
Malah emang ini bang, jadi nggak apa-apa kalau kita berkebun itu sebenarnya kalau kata saya bukan pekerjaan yang rendah ya, justru pekerjaan mulia. Coba kalau anda pikir, gak ada yang menanam sayur, mau makan nasi melulu tiap hari kan kagak. Jadi berterima kasih sama tukang-tukang kebun, orang-orang yang berkebun seperti abang ini sangat membantu. Gak ada tukang ikan, kita repot. Apalagi ya kita kira-kira yang kita sampaikan ke teman-teman nih, kira-kira apa lagi? Nah ini prosesnya juga harus nih, pekerjaannya juga bukan nanam doang ya, harus disirami. Cuman di sini saya perhatikan masih menggunakan sistem konvensional ya, jadi masih dipikul gitu ya, ditarik gitu ya. Tapi nanti untuk di Abah Farm akan kita coba praktekkan, di sana sudah menggunakan sistem semi modern, jadi tidak perlu nyiram, nggak perlu nyiram ya, kita mesti nggak perlu tenaga untuk narik. Nanti kita tinggal buka keran, insya Allah air udah mengalir. Insya Allah nanti kita buat reviewnya bagaimana cara bikin sistem irigasi ya, irigasi yang baik, kemudian bagaimana sistem pengairan, sistem regulasi airnya, sehingga kita tuh memperingan kinerja kita, memperingannya. Kita perbaiki dari sistem-sistem konvensional yang ada di masyarakat, nanti akan kita perbaiki dengan tujuan apa, kita mengurangi waktu kerja, betul nggak? Oke, terima kasih, sampai ketemu di video